Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model keseimbangan dalam konteks manajemen investasi portofolio. Jadi ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah overview atau introduction mengenai model keseimbangan itu apa. Kemudian kita akan membahas mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Konsep yang kalian semua pasti sudah familiar. Kemudian di dalamnya ada pembahasan mengenai portofolio pasar, garis pasar modal atau capital market line, kemudian ada garis pasar sekuritas atau security market line, kemudian ada estimasi beta, ada pengujian CAPM, dan ada arbitrage pricing theory. Jadi model keseimbangan yang dimaksud di sini sebenarnya meliputi dua hal, yaitu model keseimbangan yang pertama adalah CAPM, dan model keseimbangan yang kedua adalah APT atau Arbitrage Pricing Theory. Nah ini, ya, jadi pembahasan mengenai model keseimbangan itu melibatkan dua teori ini ya, dua teori yang mewakili model keseimbangan. Yang pertama adalah Capital Asset Pricing Model dulu, atau CAPM. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM sendiri dikembangkan oleh William Sharpe, Lerner, dan Mosin pada tahun 60-an. Ya, jadi CAPM ini salah satu model keseimbangan, di mana model keseimbangan itu adalah model yang menunjukkan titik equilibrium atau titik temu atau titik keseimbangan antara return yang diminta oleh investor dengan risiko atas investasi di aset-aset yang berisiko yang dipilih oleh investor. Kemudian di dalam konteks teori CAPM ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi supaya model CAPM ini berlaku. Yang pertama, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai garis portofolio efisien. Jadi investor ini adalah orang yang akan selalu mencari portofolio optimal pada garis portofolio efisien. Kemudian semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Semua investor memiliki periode waktu yang sama. Semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko. Tidak ada transaction fee, tidak ada tax, tidak ada inflasi. Kemudian investor itu jumlahnya banyak banget. Tidak ada investor tunggal yang dapat memanipulasi atau menyebabkan harga bergerak pada satu pola tertentu. Jadi di sini harga nanti akan sifatnya bergeraknya random dari semua transaksi yang dilakukan oleh banyak investor, sehingga semua investor yang ada di dalam pasar modal di sini adalah sifatnya sebagai price taker. Price taker yang menerima harga apa adanya, tidak bisa membentuk harga. Kemudian pasar dalam keadaan seimbang. Nah, asumsi-asumsi seperti ini akan sangat umum kita temui pada saat kita membahas sebuah konsep atau sebuah teori. Ya. Jadi supaya teori berlaku itu memang ada asumsi yang harus dikontrol. Nah, kemudian ini adalah gambar dari, jadi ada tiga hal di sini ya. Yang pertama adalah garis dari efficient frontier, dari kurva B ke E, efficient frontier. Yang kedua adalah garis di atasnya, yaitu indifferent curve yang menunjukkan tingkat keberanian atau tingkat risk preference dari masing-masing investor. Dan ada garis diagonal lurus dari sumbu RF sampai L.
Nah, ini adalah yang namanya capital market line nanti. Nah, apa maksud dari gambar ini? Gambar ini maksudnya adalah bahwa tingkat portofolio optimal di dalam CAPM itu diasumsikan terletak pada portofolio yang dibentuk oleh pasar. Atau titik M ini, market. M ini panjang dari market. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa portofolio optimal itu kan persinggungan antara efficient frontier dengan tingkat referensi risiko indifferent curve-nya. Nah, di sini digambarkan menurut CAPM bahwa portofolio optimal itu terjadi di titik M, di mana titik M ini adalah persinggungan antara indifference curve dengan efficient frontier. Ya, jadi ini bisa terjadi pada saat pasar itu seimbang atau pasar itu dalam kondisi, kalau dalam konteks mikroekonomi itu disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Ya, jadi pasar persaingan sempurna pun ya sifatnya bahwa pasar itu dalam kondisi seimbang gitu. Tidak ada investor yang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari pasar, dan tidak akan ada investor yang tingkat kerugiannya lebih rendah dari pasar, sehingga semua keputusan investasi oleh investor itu selalu mengacu pada portofolio yang dibentuk oleh pasar. Jadi contoh di dunia nyatanya adalah kalau misal CAPM ini berlaku, maka pada saat kita memilih aset dalam portofolio kita nggak perlu bingung-bingung melakukan analisis. Kita tinggal lihat aja saham-saham yang masuk di dalam indeks pasar di tempat kita. IHSG atau LQ45 atau indeks-indeks yang lain. Ya, itu kalau pasar itu dalam kondisi yang sempurna atau dalam kondisi seimbang. Tapi kan kenyataannya enggak. Kita bisa saja melakukan analisis dan memilih aset-aset di dalam pasar modal yang kinerja portofolio kita ini di atas kinerja LQ45 bisa saja. Atau di atas indeks IHSG terus bisa saja, atau lebih rendah terus bisa saja. Ya, pada kenyataannya gitu. Tapi secara teoritis yang paling optimal adalah portofolio yang dibentuk oleh pasar, sehingga pada saat kita mau bentuk portofolio ya nyontek aja LQ45 isinya apa aja, atau indeks-indeks itu isinya saham apa aja, tinggal kita pilih. Kemudian ada yang disebut sebagai capital market line. Capital market line adalah menggambarkan hubungan antara return harapan atau expected return dengan total resiko dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Ya. Nah, ini namanya capital market line. Menunjukkan hubungan antara resiko portofolio dengan expected return dari suatu aset. Kemudian kemiringan dari capital market line ini bisa diperoleh dari selisih antara return market dan return dari aset bebas risiko dibagi standar deviasi dari market ketemu slope-nya. Slope ini akan menunjukkan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa setiap resikonya bertambah, maka tambahan return yang diminta akan semakin bertambah juga. Nah, inilah munculnya konsep high risk high return ya dari sini. Gitu. Ini contoh perhitungan untuk mendapatkan slope. Ya, kita cari expected return market, return dari risk free asset dibagi standar deviasi market, ketemu slope-nya. Slope ini adalah bahasa lain dari beta.
beta itu juga menunjukkan slope atau kemiringan atau sensitivitas juga. Nah, ini adalah persamaan lengkapnya. Ya, persamaan lengkapnya dimulai dari return dari risk free karena tadi garisnya kan dimulainya bukan dari persinggungan atau perpotongan X dan Y, tapi dimulai dari perpotongan garis diagonal CML terhadap Y, di mana garis perpotongan CML terhadap Y itu adalah sebesar return dari risk free asset. Nah, CML ini bisa kita gunakan nanti untuk membentuk yang namanya indifference curve. Bisa kita gunakan untuk membentuk yang namanya indifference curve. Dengan catatan kita ganti RM-nya dan standar deviasi marketnya. Jadi kalau CML itu adalah expected return portfolio sama dengan RF tambah expected return market dikurangi RF dibagi standar deviasi market dikali standar deviasi portofolio. Ya. Kalau digunakan untuk menghitung indifference curve, expected return market dan standar deviasi marketnya kita ganti dengan expected return dari aset yang dipilih oleh investor. Ini ada penjelasannya, bisa dibaca sendiri. Saya rasa sudah cukup detail. Kemudian setelah CML atau Capital Market Line ada yang disebut sebagai SML atau Security Market Line. Jadi SML ini nanti adalah konsep yang melandasi munculnya model keseimbangan CAPM. Garis pasar sekuritas atau Security Market Line adalah garis yang menghubungkan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematisnya. Jadi kalau Capital Market Line itu hubungan antara expected return dengan resiko dari portofolio, expected return portofolio dengan resiko dari portofolio. Kalau Security Market Line itu menunjukkan hubungan antara expected return dari suatu aset dengan resiko sistematis atau beta dari aset yang bersangkutan. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang, sedangkan CML dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu. Ya, ini dijelaskan perbedaannya ya. SML itu membicarakan aset, kalau CML itu membicarakan portofolio atau sekumpulan aset. Nah, di dalam model SML, untuk mendapatkan expected return-nya itu diperoleh dari RF atau return dari risk free asset ditambah beta dikali expected return market dikurangi return dari risk free asset. Ya. Sekali lagi, ini masih menggunakan expected return market. Kenapa? Karena secara konseptual, investor itu akan memilih portofolio atau aset yang berada di dalam portofolio pasar. Kenapa? Ya karena paling efisien, ya, paling memberikan tingkat paling seimbang, paling efisien. Ya, investor tidak akan bisa mengungguli atau ya, mengalahkan pasar. Jadi ya pilih aja return atau aset yang ada di indeks pasar. Jadi di sini diasumsikan selalu di ERM. Ya. Tapi kalau di CAPM, model CAPM yang sering kita gunakan, ERM-nya ini diganti dengan expected return dari aset apapun yang kita pilih atau expected return dari I. Ya. Beta sendiri bisa dihitung secara manual dengan cara membagi antara covariance I dan M dibagi dengan variance M. Ya, covariance I dan M dibagi dengan variance M. Ingat covariance I dan M itu berarti diperoleh dari standar deviasi I dikali standar deviasi M dikali korelasi antara I dan M. Ini kalau mau dicari manual bisa langsung ketemu betanya.
Kemudian beta yang menunjukkan ukuran resiko sistematis dari suatu aset terhadap pasar bisa juga kita hitung dari model ini. Jadi kemarin kita sudah menghitungnya menggunakan single index model kan, nyari beta. Nah, kita juga bisa mendapatkan beta dari sini. Tinggal kita masukkan return dari risk free asset. Ya. Kemudian kita masukkan variabel independennya adalah ini. Nanti bisa ketemu betanya. Jadi nanti kalian bisa menemukan beta yang diperoleh dari single index model atau beta yang diperoleh dari model CAPM. Nah ini. Bisa kita lihat di sini, ya, yang titik ini menunjukkan perpotongan dari expected return market yang di sini. KM ini adalah expected return dengan resiko sistematis atau beta dari market, di mana beta dari market itu akan selalu bernilai 1. Beta dari pasar itu selalu bernilai 1. Jadi pada saat kita mau membuat kombinasi aset dalam portofolio kita dan kita ingin menurunkan resiko portofolio kita harus memilih aset-aset yang betanya itu lebih kecil dari market. Secara konseptual seperti itu. Kalau kita ingin meng-push limit resiko kita, maka kita susun portofolio yang terdiri dari saham-saham dengan beta yang lebih tinggi dari market. Kemudian ini adalah modelnya, return yang disyaratkan, KI, ya, terdiri dari tingkat risiko aset bebas risiko atau RF ditambah premi risiko sekuritas atau beta I dikali expected return market dikurangi RF. Ya. Jadi return yang disyaratkan di dalam konsep CAPM itu diukur dari dua hal. Yang pertama adalah resiko dari aset bebas risiko, ya, dari risk free asset ditambah premi resiko atau risk premium. Ini cara menghitungnya, jadi kita bisa mendapatkan return yang disyaratkan dari sebuah saham dengan cara tinggal kita masukkan aja komponen-komponen yang dibutuhkan. Kemudian SML ini juga bisa kita gunakan untuk menilai apakah suatu saham itu berada dalam kondisi under value atau over value. Ya, jadi langkah pertama kita buat atau kita hitung SML-nya dulu. Misal di sini saham A. Ya, saham A kita cari return dari risk free assetnya, kemudian kita cari betanya, kita cari expected return saham A. Kemudian kita masukkan ke model tadi, RF tambah beta dikali expected return I dikurangi RF, nanti ketemu titik yang ada di sini. Ya, jadi titik-titik garis yang membentuk SML ini adalah garis dari data yang dihitung dari persamaan RF ditambah beta dikali expected return I dikurangi RF. Ini. Sama seperti yang contoh sebelumnya ini yang gudang garam. Ketemu misal di sini. Kemudian kita cari expected return dari gudang garam atau saham A misal di sini. Saham A. Jadi expected return A yang ada di titik ini adalah expected return yang dihitung menggunakan model CAPM. Sedangkan yang ada di titik ini adalah yang dihitung dari expected return, misal kita hitung pakai mean, pakai rata-rata return. Kan itu juga bisa digunakan untuk menghitung expected return. Atau kita hitungnya pakai single index model, juga bisa.
Ya. Nah, apabila kondisinya seperti ini, return yang disyaratkan berada di titik ini, sedangkan expected return-nya ada di titik ini. Ya. Return yang disyaratkan ada di titik yang berada di SML, dan return yang diekspektasikan itu berada di atas garis SML-nya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ataupun sebaliknya, return yang disyaratkan itu ada di garis SML-nya, ternyata return yang diekspektasikan atau return yang diramalkan itu ada di bawah garis SML. Ya, berarti ada jarak kan antara perhitungan investor pada saat mensyaratkan sebuah return. Ya. Ini kan syarat atau return yang disyaratkan oleh investor garis SML ini. Sedangkan A ini kan, titik A yang ada di sini kan kinerja masa depan dari suatu saham yang diperoleh dari data masa lalunya. Kan gitu. Jadi seharusnya kalau menurut forecast-nya A di sini, tapi investornya cuma mensyaratkan di titik ini. Berarti yang terjadi apa? Berarti terjadi misvaluasi. Ya, misvaluasi. Atau dalam hal ini berarti kondisinya adalah dalam kondisi under value. Karena investor mensyaratkan return yang lebih rendah daripada kemampuan saham itu sendiri untuk menghasilkan return di masa depan. Under value. Sebaliknya dengan B, namanya dalam kondisi over value. Ya. Investor mensyaratkan ya, di titik ini, padahal kemampuan si B untuk bisa menghasilkan return di masa depan cuma di titik ini. Ya. Jadi ini bisa digunakan juga untuk melakukan valuasi, maka suatu saham itu dalam kondisi over value maupun under value. Ini ada penjelasannya. Ini juga ada contoh perhitungannya. Ya, silahkan dipelajari, siapa tahu keluar di ujian atau di kuis-kuis. Kemudian model keseimbangan yang kedua adalah yang disebut sebagai APT atau Arbitrage Pricing Theory. Walaupun ini adalah model keseimbangan juga, tapi model ini tuh sepanjang pengalaman saya, ini jarang dipakai ya, untuk mendapatkan return yang disyaratkan. Yang umum sering dipakai itu defaultnya selalu menggunakan CAPM. Kenapa? Nah, akan kita bahas. APT ini didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Jadi di dalam APT, besar kecilnya return yang disyaratkan oleh investor itu bukan dipengaruhi oleh beta, bukan dipengaruhi oleh return dari risk free asset, tapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor makroekonomi. Ya, berbagai macam faktor makroekonomi. Jadi modelnya seperti ini. Ya. R ini adalah tingkat return aktual, expected return untuk sekuritas I di sini. Nah, semua variabel independen yang berada di belakangnya ini adalah semua variabel independen yang diambil dari data makroekonomi. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Inflasi, kemudian perubahan industri, perubahan premi, risk default, kemudian perubahan struktur tingkat suku bunga, dan lain-lain. Perubahan currency, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke permasalahan dari APT yang saya jelaskan di awal, kenapa dia jarang dipakai dibandingkan CAPM, walaupun APT sudah merujuk, sudah menentukan bahwa yang bisa mempengaruhi tingkat resiko yang disyaratkan investor itu adalah faktor-faktor makroekonomi, tetapi di model APT sendiri tidak disebutkan secara jelas
bahwa variabel makroekonomi apa saja yang bisa mempengaruhi. Artinya, nggak ada patokannya, nggak ada model pastinya dari satu peneliti ke peneliti lain bisa menggunakan indikator makroekonomi yang berbeda-beda. Sehingga itulah salah yang menjadi penyebab kenapa APT ini jarang digunakan. Begitu saja penjelasan atau diskusi penjelasan saya mengenai model keseimbangan.